Selamat hari Minggu semuanya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, oke. Sebelum mulai, aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri. Yuk, kita semua bangkit berdiri. Lalu, boleh bawa barang-barangnya. Yang bawa tas silakan pegang, ditenteng. Ayo. Dibawa, ayo, aku masih nungguin Mitzi, tasnya dipegang. Oke, ya, kalau teman-teman perhatiin, minggu lalu kebaktian kita tuh membludak banget, orang-orangnya banyak yang datang. Nah, kita kan nggak tahu nih ya, nanti tiba-tiba rame lagi atau enggak. Jadi kita isi dulu barisan depan, aku minta waktu kalian buat nanti kalian maju ke depan. Nah, walaupun hari ini mungkin sepi ya, karena pada lebaran ya, pada liburan. Nah, biar kita nggak terlalu sepi, kita isi juga barisan depan. Mungkin boleh maju 2 baris ya. Yuk, udah pada gede nih, pada bisa dong buat maju ya. Oke, yuk maju 2 baris yuk. Ayo, Caroline, Mitzi, Alinda. Oke.
Mungkin, oke, sip. Oh, duduk aja. Oke, thank you udah mau buat maju ke depan. Sebelumnya kita mau nyapa juga nih buat teman-teman di Zoom. Halo, ada siapa aja nih tadi nih? Boleh tampilin yang di Zoom? Tadi ada Stephen, ada Monique, ada Immanuel, ada Jono, dan nggak tahu siapa lagi. Ya, oke, happy Sunday, selamat beribadah ya. Oke, sebelum itu kita sama-sama mau angkat HP kita. Siapa yang bawa HP sini? Boleh angkat? Diangkat, dipegang gini semuanya. Ayo, dipegang semuanya. Diangkat, aku masih nunggu kalian angkat. Oke, udah ya. Terus boleh buka browsernya atau Google Chrome-nya. Buka Kahoot. Oke. Kita hari ini mau tebak-tebakan bentar nih. Nah, kodenya boleh dimasukin ini ya. Kodenya 920 4620. Oke. Ini aku cuma tunggu sampai 3 menit aja. Jadi siapapun yang mau join silakan. Ada hadiahnya, tenang. Oke, ya udah ada Chelsea. Dari siapa lagi ya? Yuk dimasukin kodenya. (920 4620). Ada Nico, ada Olin, ada Z siapa ini ya? Ada Timo, ada Tal. Oke, aku masih nunggu 1 menit lagi deh. Jadi buat teman-teman yang mau join silakan. Ada Dah, ada Odi, R, JB, ada Grace. Grace kan bener? Ada Will, ada Mitzi. Ada Stephen doang, ada Jejes. Ada Novel. Oke, kita mulai aja ya. Soundnya boleh ditampilin juga ya nanti ya. Boleh tolong. Oke, ya silakan. Oke, yang pertama. Apa warna jam tangan Anius hari ini? Warna apa ya? Ya, yang di Zoom gak kelihatan, maaf ya. Bukan kesalahan saya. Ya, coklat jam tangan Anius hari ini. Ya, oke, Olin memimpin nih. Ada Odi, ada Dah siapa sih? Steven doang sama Jejes. Apa nama kepanjangan singer cowok kita hari ini? Siapa nih singer kita nih? Waktunya habis. Gak ada yang jawab dong. Iya dong, kita waktunya singkat-singkat ya. Kalau enggak nanti ibadah kita gak selesai gitu. Gak ada yang menang. Oke, lanjut. Warna baju kita hari ini kayak apa sih? Ada jerapah, kobra, marmut, zebra. Ayo ini cepet nih. Zebra, iya kita temanya hari ini putih hitam gitu ya. Olin masih memimpin. Ini random banget sih. Anius setiap hari bangun jam berapa? Bangun jam berapa ya? Aku bangun gak pernah berubah-ubah. Benar, jam 7 pagi. Ini FYI banget ya. Too much information. Minggu ini Anius paling seneng karena ada KTBD, ada libur akhirnya, ada liturgos, ketemu Darren Alinda. Ya, hari ini paling seneng ketemu Darren Nafta Alinda. Minggu ini aku paling seneng itu ya. Oke, lanjut. Wis, Tal nih memimpin nih. Ini pertama kalinya bagus jadi WL, benar atau salah? Benar, oke. Masih ada yang salah loh ya. Nah, kenapa telur mata sapi disebut telur mata sapi? Ya, karena bentuknya ya emang sebutannya gitu. French, tapi kenapa bahasa Inggris gitu? Salah. Ya, telur mata sapi itu karena dari bahasa Perancis ya. Ya, gue udah searching dulu tadi subuh gitu. Nah, benar atau salah? Di bawah ini mana yang benar? Gak tahu ya.
Oh, masih ada yang salah dong. Ya ampun. Tal masih memimpin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapakah yang akan khotbah hari ini? Halo, namanya gimana? Wah, 7 orang doang yang benar nih. Dah, itu siapa dah? Oke, pertanyaan terakhir. Apa tema kebaktian hari ini? Ada Siberia, cyberbullying, cyber river, cyber secure, apa tuh? Oh, benar semua ya. Oke. Siapa peringkat pertama? Olin, peringkat 3. Talia kedua. Pertama siapa nih? Dah bukan nih. Dah. Oke, Dah itu siapa ya BTW ya? Siapa? Indah. Oke, Indah sorry. Aku tahu kamu operator tapi boleh maju ke depan dulu Indah. Indah boleh maju ke depan dulu. Ini aku mau ngasih hadiah soalnya. Mau kasih hadiah. Ada hadiahnya guys. Oke, ini oke. Tapi sebelum aku kasih hadiah, aku mau tahu dong, boleh masuk ke kamera ini BTW. Belum kelihatan. Oke, ya. Aku mau tahu dong Indah, minggu ini kamu lagi seneng apa sih? Kalau aku tadi seneng karena ketemu teman-teman aku udah lama ketemu ya. Kamu apa nih kesenangan kamu minggu ini? Lagi liburan kah atau mau gimana kah? Boleh. Seneng karena kemarin ikut KTBD juga sih, bisa ketemu orang-orang yang udah lama gak. Buat Indah, dia senang minggu ini karena ada KTBD. Oke, thank you Indah. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Indah ya. Ya, benar banget teman-teman. Mungkin di minggu-minggu ini ada yang lagi sibuk, ada yang lagi seneng, ada yang capek banget, ada yang seneng banget liburan, ada yang seneng ketemu teman-temannya. Tapi teman-teman kita mau sama-sama balik lagi beribadah pada hari ini. Seperti Mazmur 103 bilang, pujilah Tuhan dengan segenap jiwaku dan jangan lupakan kebaikannya. Ya, amin benar teman-teman. Mari bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan kita. Ingat, kasih Allah tak berkesudahan. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Ya, silakan dok teman-teman. Teman-teman, sekarang kita mau mengambil sikap merenung. Ketika kita menghadapi masalah, siapa yang pertama kali kita cari? Pasti Tuhan bukan? Ketika kita lagi ada masalah,
Tuhan selalu hadir bagi kita dan mau menolong kita. Tuhan itu baik ya. Seperti Tuhan mau mencari kita, kita mau mencari Tuhan juga dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita menyembah Tuhan dan menyanyikan lagu satu-satunya yang Ku andalkan.
kita mau ambil sikap rendah hati kita mau masuk ke dalam pengakuan dosa. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita semua ya. Ya, sepertinya udah setiap minggu ya, kita setiap minggu cuman mengulangi rutinitas yang sama. Pengakuan dosa mulu. Kayaknya dosa yang kita lakukan, kita ulang-ulang ya setiap minggunya ya. Teman-teman yuk kita ambil sikap serius kita mau ngomong ke Tuhan hari ini. Mungkin ada banyak dosa yang teman-teman bisa sharingin ke teman-teman lainnya. Tapi ada juga dosa yang mungkin teman-teman kubur dalam di hati teman-teman. Tapi Tuhan mengetahui semua dosa yang teman-teman kubur itu. Teman-teman umpetin dosa teman-teman, Tuhan pasti tahu. Tapi Tuhan malah mencari kita walaupun kita melakukan dosa tersebut. Baik banget ya Tuhan ya teman-teman ya. Dia mau mencari orang-orang yang kotor, yang berdosa kayak kita. Yang sering ngomong kasar, dan yang lain, itu kita nanti bakal akuin dalam hati kita sendiri. Tapi yuk, hari ini kita mau sama-sama bawa pergumulan dosa kita ke dalam doa. Bukan cuma minta maaf doang ke Tuhan. Tuhan aku minta maaf, enggak ya teman-teman ya. Jujur itu udah basi banget kalau kita ulangi tiap minggu doang. Tapi aku harap melalui pengakuan dosa hari ini, ada tekad dan komitmen yang teman-teman mau ambil. Gak cuma minta maaf ke Tuhan, ada komitmen yang diambil. Yuk, walaupun aku tahu hari esok mungkin sangat amat berat ya, dan kita juga gak gampang buat ubah dosa tersebut. Tapi kiranya kita mau terus andalkan Tuhan dan mendoakan pergumulan tersebut dan mengambil komitmen secara pribadi kepada Tuhan. Yuk teman-teman boleh merenung sambil singer boleh menyanyikan Takut Tahu Karena Hari Esok. Takut tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin
Tuhan, kami datang dalam kerendahan hati kami meminta pertolongan Tuhan untuk terus memimpin dan membimbing kami untuk terus tidak jatuh ke dalam dosa. Kami sadar Tuhan kalau kami manusia berdosa yang selalu jatuh ke dalam lubang yang sama. Namun Tuhan, kami meminta pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa yang kami lakukan setiap harinya. Dan Engkau boleh terus mengarahkan dan membimbing kami agar kami boleh terus berjalan ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, meja untuk berdiri dan membacakan dan membuka Alkitab kita dari Mazmur 145 ayat ke-9. Kalau udah ketemu, oke. Mazmur 145 ayat ke-9 berkata, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Sebagai respon dari berita anugerah kita, mari kita memberikan salam damai ke kanan dan kiri kita menggunakan sikut seperti ini. Yuk kita nyanyikan lagu Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Ya, dipersilakan duduk lagi teman-teman. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebagai apa? Dari awal tadi kan kita udah lihat temanya itu cyberbullying dan akan dibawakan oleh Pendeta Lina. Cyberbullying ini mungkin sangat relate ya dengan kehidupan kita sebagai remaja yang ya sering menggunakannya media sosial itu. Nah, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita muji Tuhan dan menyanyikan lagu Pujanamu.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepas Kamu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pada Tuhan, silakan. Ya, mari teman-teman semua kita sama-sama berdoa. Kami mau menaikkan syukur kepada Tuhan karena hari ini di hari Minggu di tanggal 1 hari pertama di bulan Mei ini Tuhan boleh kumpulkan kami kembali untuk datang beribadah. Tuhan, kami akan membahas satu tema tentang bullying, khususnya bullying melalui dunia maya atau cyberbullying. Kami mohon kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa sama-sama belajar untuk melihat apa yang seharusnya kami lakukan ketika kami ada di tengah-tengah dunia di mana tindakan, perilaku yang membuli
seringkali kami temui, kami hadapi. Beri kami hikmat, beri kami keberanian, dan beri kami kekuatan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, saya mau ajak kita baca satu ayat, yaitu Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-29 ya. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Yuk, saya mengajak kita semua untuk baca ayat ini bersama-sama ya. Efesus 4 ayat 29, 23. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, saya ulang sekali lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, Paulus waktu nulis ini, relasi antar umat manusia itu masih di dunia real ya. Orang ngomong, orang berkata-kata ya. Tetapi belum ada tuh orang nulis status gitu ya. Ngucapin kata-katanya ya. Atau pasang di mana gitu ya, dikirim kemana. Enggak ada, belum ada ya. Maka dia cuma bilang, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kamu ya. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya orang yang mendengarnya bisa beroleh kasih karunia ya. Nah, teman-teman, jelas sekali ya firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita bisa berkata-kata. Pergunakanlah kata-kata itu, entahkah yang keluar dari mulut kita atau dari setiap tekanan jempol kita gitu ya, atau dari setiap ketikan jari-jari kita, supaya semuanya itu bisa membangun. Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan, bukan hanya apa yang dia perbuat, tapi juga apa yang dia katakan ya. Nah, hari ini kita mau belajar nih tentang cyberbullying ya. Nah teman-teman, hal yang paling sederhana sekali, anak saya kan masih kecil ya, baru umur 6 tahun. Tapi dia suka bilang mau main game, jadi kadang-kadang kita kasih tapi kita temenin gitu ya. Install game Roblox, wah, ya Roblox terus main apa? Dia cepet bosen, pet simulator sebentar udah bosen, ganti lagi, pokoknya dia semuanya udah dia cobain gitu ya. Saya nemenin, papinya nemenin, kita bilang kita mainnya bertiga aja ya, temenannya bertiga aja. Tapi kan lama-lama dia accept, ada orang ini dia terima gitu kan. Nah satu kali dia main tanpa kami ya. Waktu dia main terus dia bilang, "Mam, yang ini nih jahat nih," katanya gitu ya. "Kenapa jahat?" Dia selalu gangguin yang lain-lain. Terus ada chatnya itu kata-katanya, kita udah kasih tau dia ya. Kalau kata-kata lu gua aja kita bilang, itu kasar kita bilang ya. Harusnya aku kamu gitu kan. Jadi kalau dia, "Mam, dia ngomongnya lu tuh," gitu kan. Terus ngomong apa lagi? Gila gitu ya. Wah, Mam, dia ngomongnya gila-gila. Udah gitu bukan cuma itu ya. Ada banyak sekali kata-kata yang ini. Saya bilang, wah itu dia gak bagus. Udah ditolak aja dari temen gitu ya. Jangan dijadiin temen. Nah, terus satu kali dia main apa entah. Terus kemudian ada iklan, mau dapat Robux gratis gak? Nah terus suruh ikutin link apa gitu kan. Lalu ternyata dia masuk ke dalam satu klub.
Wah, di klub itu mereka bisa main bareng Mobile Legend gitu ya. Saya harus ingat-ingat namanya ya, Mobile Legend. Terus ada yang salah mainnya gitu kan, kalah. Wah, langsung diomel-omelin sama semua temennya gitu kan. Terus kata-katanya kasar. Terus kata anak saya, itu kata-katanya tidak baik. Dia ketik ya, tidak boleh bilang begitu, tidak baik gitu kan. Waduh, bisa hancur nih. Ya kan? Karena dia kagak tahu ya. Terus akhirnya kita bilang, kamu masuk apa itu gitu kan. Terus kita periksain lagi, wah udah itu nggak baik, keluar dari situ gitu ya. Itu grup siapa ya, Frost Diamond atau apa gitu ya. Jangan, itu kasar-kasar ngomongnya, kagak bagus gitu ya. Terus ya intinya apa? Di situ banyak sekali loh, walaupun cuma permainan, cuma game ya. Tapi ada anak-anak yang bisa dikata-katain, yang bisa dimaki-maki, yang bisa dikucilin, yang bisa dikerjain sama teman-teman yang lain gitu ya. Yang bisa dihancurkan konsep dirinya oleh orang lain ya. Kenapa? Ya itu dia. Orang nggak ngelihat, orang nggak tahu, orang asal ngomongnya gampang ya, ngetik itu gampang, tinggal ngejeblak aja kan. Kirim jempol kita cepet banget, jari-jari kita cepet banget nih gitu ya. Tapi kita lebih cepat dari kemampuan kita untuk berpikir. Ini bagus enggak? Efeknya apa? Dampaknya apa? Kita nggak pikirin itu ya. Nah teman-teman, itulah yang kita sebut, itu baru satu jenis tuh ya dari permainan. Kita ketemu dengan yang namanya cyberbullying. Apa itu? Perundungan ya. Diledek-ledekin, dicela-cela, di pojokan ya, dirundung ya di dalam dunia maya. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan perundungan atau bullying yang langsung nih, bisa dihindari? Masih bisa ya, pergi. Udah, pindah, stop, jangan main sama situ lagi, pindah gitu kan. Tapi kalau di dunia maya, gimana teman-teman? Waktu belajar tentang coding, anak-anak udah dikasih tahu ya. Kalau kita main internet, kita meninggalkan jejak, ya, history. Ada jejak-jejak yang tertinggal, yang nggak bisa kadang-kadang ya, udah keluar, tersebar, sulit kita untuk tarik kembali dan kendalikan. Jadi itu bekasnya akan tetap ada gitu ya, dan gampang sekali tersebar, dan yang akan tahu dan lihat itu banyak banget gitu kan. Sehingga kalau kita lihat perundungan dengan menggunakan teknologi digital atau dunia maya ini bisa begitu berpengaruh ya. Nah, apa aja sih kasus-kasusnya ya? Saya pernah baca satu kasus seorang anak yang kadang cuma curhat doang, nulis-nulis status, kegalauan hati, sedih, kecewa, marah gitu ya. Terus ada loh yang nangkep itu, terus diajak ngobrol loh. Dan orangnya ajak ngobrol itu baik sekali. Seakan-akan begitu mengerti dan memahami. Lalu kemudian apa? Mereka sering ngobrol. Jadi deket. Karena deket lalu kemudian kirim foto dong. Foto lagi ini kegiatan, foto lagi itu. Sampai terakhir foto lagi apa? Foto telanjang dong. Masa nggak percaya? Aku kan teman kamu, gitu ya. Yang aku temen itu bisa seumuran, bisa lebih tua, bisa ya. Apalagi sekarang ya, pakai apa tuh namanya, animasinya itu, om udah bercucu mungkin, bisa nggak ngaku kalau dia itu adalah ABG? Aku baru lulus SMA loh.
gitu ya. Bisa gitu kan. Orang wajahnya juga bisa dirubah pakai aplikasi, jadi wajah anak-anak gitu kan. Nah teman-teman, ada banyak sekali orang-orang yang siap. Lalu kemudian akhirnya dia kirim. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah kirim foto itu? Jadi diperas. Harus ketemu. Kalau kamu gak mau ketemu saya sebarin. Lalu kemudian akhirnya dia gak berani bilang sama orang tuanya. Pertemuan. Terus kemudian apa yang terjadi? Habis dia. Ya. Terus yang ada apa? Udah sempet jadi diperkosa. Lalu apa yang terjadi lagi? Nggak berani ngomong. Dan terus diperes. Hingga akhirnya dia stres. Bunuh diri. Kenapa? Dimulai dari cuma curhat doang. Kan cuma ngomong doang. Kan nggak ngomong ke siapa-siapa. Pokoknya cuma nulis doang. Pasang status doang gitu ya. Teman-teman, tapi ternyata dari situ banyak sekali para pemangsa di sekitar kita yang siap melakukan kejahatan. Yang siap untuk menjebak kita, yang siap untuk apa? Membuat kita tidak nyaman. Membuat kita diremehkan, direndahkan, digoyahkan, disetir, dipaksa gitu ya untuk lakukan sesuatu. Nah, itu salah satunya. Apakah masih banyak bentuk lain? Banyak. Ada fitnah, ada kebenaran yang belum jelas udah langsung diomongin, ya kan? Sehingga orang punya konsep yang salah tentang orang lain, ya. Nah itu semua dilakukan di dunia maya. Gampang nggak? Gampang banget, ya. Tinggal pencet sekarang semuanya sudah bisa, ya. Nah teman-teman, sebentar ya. Jadi kalau kita lihat apa itu? Cyberbullying, yaitu perundingan yang dilakukan dengan menggunakan media digital ya. Nah, bisa berkaitan dengan aplikasi-aplikasi tertentu, game dan sebagainya gitu ya. Nah, cyberbullying ini adalah perilaku agresif yang bertujuan untuk membuat satu kelompok atau satu individu ya yang menggunakan media elektronik secara berulang-ulang, kemudian tuh jadi mereka membuat mereka dibully, dirundung gitu ya. Dan mereka nggak bisa ngelawan, biasanya langsung bungkam ya. Dan biasanya orang-orang yang tidak punya pengalaman, yang seringkali gampang jadi korban ya. Dibuat takut, dibuat marah, dibuat malu. Ya. Dibuat takut, dibuat marah, dibuat malu ya. Sehingga apa yang terjadi kalau orang mengalami bullying ini teman-teman? Secara psikologis dia bisa depresi, dia bisa marah, dia bisa rasa nggak tenang. Karena apa? Ada sesuatu yang dilakukan orang dan dia nggak berdaya untuk bisa ngeblok, menghentikan gitu ya. Ngomong sama siapa dia juga nggak tahu ya. Apalagi kalau lihat papa mamanya ya gaptek, nggak ada harapan deh ya. Minta tolong sama siapa? Kita rasanya susah sekali gitu ya. Dan malu, maka kita nggak berani cerita ya. Sehingga akhirnya kita stres sendiri, depresi bisa ya. Terus dampaknya apa lagi? Secara sosial ya. Orang ini akan kemudian jadi menarik diri. Udahlah nggak usah ini, nggak usah itu. Tapi itu masih tetap ada nggak? Ada. Orang masih bisa peres dia nggak dengan apa yang pernah dia kirimkan? Iya. Informasi yang pernah dia berikan tentang dirinya dan sebagainya, iya. Jadi dia akan semakin menarik diri, tapi dia nggak akan pernah bisa keluar ya. Nah terus dampak pada kehidupannya gimana? Ya mungkin prestasinya akan jadi menurun ya kan. Gimana mau belajar? Stres mikir ini gimana nih?
aduh nanti bakal malu seperti apa nih dan sebagainya ya. Nah teman-teman, untuk pelaku bullying ini ya, maka dia akan cenderung menjadi sosok yang lebih agresif, akan punya watak yang keras, impulsif, ingin mendominasi orang lain, nggak berempati ya. Dan kalau orang udah tahu, udah kenal, wah jauhin. Para pelaku nih ya. Jadi tadi itu ya korban yang pertama, dampak bullying bagi para korban, ya dia bisa depresi, dia bisa stres, dia bisa menurun prestasinya, dia bisa nggak percaya diri, dia bisa menarik diri, dia nggak mau gaul sama siapa-siapa dan sebagainya gitu, nggak percaya lagi sama orang lain. Nah tapi bagi pelaku sendiri juga sebenarnya akan ada dampaknya sih bagi para pelaku. Ya, semakin banyak kata-kata kasar yang kita ucapkan dan nggak ada orang yang berani dan bisa menahan kita akan terus lakukan dan semakin hari semakin parah, semakin hari semakin jahat gitu ya teman-teman ya. Nah terus kalau bagi penonton, gimana teman-teman? Bagi penonton juga itu bahaya. Kenapa? Karena kalau kita pikir, itu udah biasa, sesuatu yang biasa gitu ya. Udah cuekin aja. Itu mah banyak, kayak begitu mah banyak, udah biasa. Terus apa yang kita pikirkan? Ya kita berasumsi bahwa itu adalah perilaku yang biasa, yang bisa diterima secara sosial, atau orang-orang juga nggak melakukan apa-apa. Mungkin suatu hari nanti kita juga akan tergoda untuk menjadi pelaku. Ya. Atau yang kedua, kita merasa bahwa kita perlu memihak. Dan biasanya kita nggak mungkin memihak kepada korban. Karena kalau memihak kepada korban kita harus bayar harga yang mahal, harus berjuang, ya kan? Untuk melawan. Enggak, akhirnya terjadi lebih mudah berpihak sama siapa? Sama pelaku. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya gabungnya sama pelaku. Lalu kemudian ya jadi pelaku juga kadang-kadang ya. Akan bergeraknya ke arah yang seperti itu. Dan lebih parah lagi ketika kemudian kita merasa udahlah cuekin aja, yang penting jangan ikutan, yang penting jaga diri, yang penting batasi diri, mengenai orang lain di sekitar saya ya udah terserah, masa bodoh gitu ya. Nah hari ini kita mau sama-sama sedikit diskusi dulu nih teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan ayat kita ya. Kalau saya jadi korban, kira-kira saya akan bersikap seperti apa? Ya, kalau saya jadi korban, saya akan bersikap seperti apa? Kalau saya jadi penonton, cuma menyaksikan doang, saya akan bersikap seperti apa? Dan kalau saya jadi pelaku, ya, saya akan bersikap seperti apa? Nah teman-teman, saya mau kasih teman-teman waktu 3 menit aja ya. 3 menit di sini jadi pelaku. Ya, nih kelompok ini nih. Yang setengah sini sampai Grace ya, Grace sama Bella dari depan sampai situ itu jadi korban. Nah, yang belakang jadi penonton. Ya. Kalau jadi penonton ngelihat nih ada orang yang dibully ya di dunia maya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo diskusi mulai dari sekarang. Jadi pelaku. Ya, kan tadi udah denger tuh dampak-dampaknya kan. Ternyata bullying itu bagi pelaku juga berdampak loh.
Dampaknya itu akan membentuk kamu jadi karakter yang keras, yang impulsif, yang suka nyerang dan sebagainya gitu ya. Oke, udah? Belum 3 menit sih. Teman-teman yang ngikutin di Zoom boleh chat ya, di chat, diketik di chat ya, nanti dari studio akan bacain coba. Mungkin ada yang mau kasih pendapat juga gitu ya. Boleh pilih sendiri deh ya. Oke. Yuk, kita mulai dari korban. Korban. Kalau jadi korban bullying. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan bersikap seperti apa? Diwakili oleh siapa yang mau ngomong? Kalau yang aku lihat kebanyakan orang-orang yang menjadi korban di sekitar aku ya, mereka lebih banyak diem sih, lebih banyak diem. Cuman kan sekarang zaman udah berubah ya, sekarang apa aja bisa diviralin gitu. Jadi kalau aku lihat korban bully sekarang juga bisa membalas, jadi korban, jadi pelaku bully juga sih. Membalas gimana cara diviralin. Wah, serangan balik gitu ya. Wah, tuh nanti media sosial bisa penuh dengan ini ya. Banyak ranjau ya. Oke, ada lagi pendapat yang lain selain serang balik? Diem, serang balik, atau? Hah? Minta bantuan. Ya, minta bantuan. Oke. Minta bantuan. Betul, ada ya ininya ya. Baik, ini yang korban ya. Yang penonton. Silakan penonton. Kalau cuma ngelihat nih ada temen yang dibully. Bukan saya sih. Ih, serem banget ya kata-katanya. Tapi bukan saya sih gitu ya. Kalian akan bersikap seperti apa? Yuk, siapa jadi juru bicaranya? Amel katanya Anius ya. Membela korban ya. Ada lagi yang berpandangan berbeda? Oh, kalau Amel bilang saya akan belain gitu ya. Mungkin marah-marah, kamu jangan begitu ya. Dan seterusnya ya. Belain, ada lagi selain belain? Diem aja. Oh. Yang dibantu siapa? Yang jadi korban itu. Iya betul. Jadi malah jadi panjang ya. Oke. Dari pelaku. Enggak bersalah. Enak-enak aja tuh gitu ya. Ya, terus bully gitu kan, sekali bully terus bully gitu. Bahwa itu enggak salah, yang dilakukan itu emang bener, emang lu kayak gitu ya. Oh, jangan merasa bahwa saya tuh jelek-jelekin kamu emang jelek. Wah, gitu ya. Jangan menganggap saya ini sedang bikin kamu sakit, kamu emang orang sakit dari dulu gitu ya. Kita malah semakin gila ya, teman-teman. Jadi betul kan? Jadi sekali kita membuli, kita nggak memikirkan,
yang kita rasa ya kita sudah benar, ya kita mungkin senang melakukan itu, apalagi didukung. Biasanya kan orang-orang yang dibully itu orang-orang yang terlihat lemah mungkin, ya, terlihat memang dia kayaknya nggak punya sesuatu, bisa dipandang sebagai orang-orang yang kurang, mungkin ya, sehingga jadi sasaran empuk, ya, sehingga kita bilang ya kamu sendiri yang membuat dirimu diomongin kayak gitu, dan kita rasa kita benar lakukan itu, ya. Nah teman-teman, sebenarnya seperti apa sih, ya? Alkitab sih memang bilang bahwa memang manusia itu diciptakan Tuhan beda-beda, nggak sama, ya, nggak sama semuanya jenius, nggak sama semuanya punya banyak bakat keterampilan yang wah, ya, nggak sama tampilannya sempurna, gitu ya, perfect, ganteng, cantik. Nggak sama juga sih kehidupan ekonominya. Semuanya kaya atau semuanya miskin gitu ya. Enggak. Memang di tengah-tengah kehidupan kita manusia itu beragam banget keadaannya. Tetapi walaupun manusia itu beragam, teman-teman ada satu prinsip dasar yang sama yang Tuhan katakan. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 1, ayat 26 dan 27. Saya bacakan buat kita sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah teman-teman, jelas sekali bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, punya martabat, ya, punya kemuliaan yang sama, sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memang ketika manusia ada di tengah-tengah dunia ini, dalam seluruh perkembangannya, ada orang-orang yang kita bilang lebih maju dari yang lain, lebih mendapat kesempatan untuk bisa berkembang dibandingkan yang lain, lebih ditempatkan Tuhan memang di tempat-tempat yang berbeda satu sama lain, gitu ya. Enggak semuanya orang yang Tuhan ciptakan itu ditaruh cuma di satu titik, ya, jadi bangsa yang udah maju, modern, berpendidikan. Ada juga orang-orang yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang terbatas, yang biasa, yang sederhana, yang pendidikannya rendah. Ada yang punya rumah, ada yang nggak punya rumah, ya. Ada yang bisa bersih, ada yang sampai begitu dekil, kotor, tebel. Bukan karena warna kulitnya, tapi karena kotoran yang menempel begitu rupa, ya. Ada yang bisa sampai gelarnya itu banyak banget, teman ya. Ada orang namanya pendek tapi gelarnya panjang banget, ya. Sekolah terus, belajar terus. Tapi ada yang namanya panjang tapi gak punya gelar apa-apa, gitu ya. Bahkan gak dapat kesempatan untuk bisa sekolah satu pun. Bahkan banyak gak yang masih buta huruf? Iya, ya. Nah, ada orang-orang yang memang dengan gizi yang baik, punya IQ yang baik. Ada orang-orang yang memang IQ itu cuma pas-pasan. Ya. Nah, teman-teman,
Tapi semuanya diciptakan Tuhan untuk satu maksud dan tujuan. Semuanya mestinya sama-sama berharga di mata Tuhan. Ya, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib kan dia nggak bilang ya, hanya untuk yang punya gelar atau hanya untuk yang punya uang di tabungan minimal sekian ya gitu ya, nggak gitu kan ya, atau hanya untuk yang ganteng dan cantik saja, atau hanya untuk orang-orang yang punya bakat karunia talenta tertentu saja, enggak. Tapi dia mati untuk semua, untuk semua orang yang mau percaya kepada dia ya. Nah teman-teman, jadi sebenarnya bagi Tuhan semua orang itu dipandang sama mulia, sama berharga. Dan apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan sesama kita? Kalau kita baca Imamat 19 ayat 18, di sana Tuhan berkata apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Diulang lagi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39 ya. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya teman-teman, kita dipanggil untuk care, peduli sama mereka. Kalau ada yang punya kekurangan, ada yang punya kelemahan, kita yang kuat justru harus menolong mereka yang lemah. Bukan apa? Aduh lemah ya, jadi beban aja ya. Udah daripada jadi beban, hidupmu jadi beban, kamu memang beban gitu ya. Terus apa? Singkirkan aja deh. Udah biar habis-habis dia dah gitu ya. Kalau kita nggak mau lakukan kejahatan, ya udah sampai bunuh dia, suruh dia bunuh diri sendiri deh. Gimana caranya? Wah itu ya yang tadi ya. Nah teman-teman, kita tidak dipanggil untuk jadi orang yang seperti itu. Tapi kita dipanggil justru apa? Tadi ayat kita tuh ya, Efesus 4 ayat 29. Supaya perkataan kita bisa jadi perkataan yang membangun. Orang yang jelek, pas-pasan bentuk mukanya, tapi yang sebenarnya kalau dia dari dalam dirinya katanya ya, inner beauty, inner handsome-nya keluar gitu ya, bisa dipoles jadi bagus. Jadi bagus gitu ya. Jadi bagus ya. Jadi keren ya. Asal ada apa? Ya itu. Ketika dia dibangun. Kamu cara pakai bajunya begini ya. Harus bersih seperti ini ya. Ya. Dibimbing, diarahkan. Orang yang gak bisa baca. Orang yang gak punya pendidikan. Bisa gak diajarin? Bisa. Ada orang-orang yang gak punya kesempatan untuk kuliah tapi dia belajar banyak. Dan dia mungkin lebih pintar, lebih punya otak daripada yang kuliah tapi hasilnya nyontek terus. Lulus nyontek, lulus nyontek, lulus nyontek gitu doang ya. Sampai kerja juga gak bisa apa-apa. Yang gak kuliah bisa gak? Bisa juga kalau dia dapat sesuatu yang positif yang terus membangun dia. Gitu kan. Ada orang yang lemot gitu ya. Susah banget dah kalau diajak mikirnya. Nggak nyampe, nggak nyambung gitu ya teman-teman. Tapi dengan kesabaran mereka bisa mencapai apa yang maksimal yang bisa mereka lakukan. Kalau ada orang-orang yang bersedia nih untuk membangun. Dan membangun itu dimulai dengan apa? Kata-kata yang baik, tindakan penerimaan yang baik, dukungan yang baik. Tadi kalau Darren bilang kalau kita jadi penonton jangan langsung ikutan nyerang katanya ya. Karena kalau nyerang lagi nanti ngebelain langsung frontal gitu habis juga kita. Nanti mereka tuh cari masa tuh ya tadi ya yang bagian pembulinya udah mau cari masa nih ya. Kalau kita belain, wah kita jangan-jangan nanti jadi korban. Kalau kemudian ketika kita jadi korban kita coba cari hal-hal yang bisa bikin buat jatuhin dia lagi gitu ya. Hingga akhirnya kita terus menerus. Akan ada habisnya? Enggak. Akan jadi perang. Ya,
Kalau ada temennya sih kita berasa nggak apa-apa gitu ya. Jatuh rame-rame, wah kita bisa ketawa gitu kan. Dianggap sebagai sesuatu yang lucu gitu kan. Yang penting kita punya squadnya juga, itu perang-perang, tanding-tanding gitu kan. Dia punya kekuatan, kita juga gitu kan. Itu jadinya kayak Mobile Legends-nya kayak asli ya. Di dunia nyata gitu kan. Nah teman-teman, bisa jadi seperti itu. Tapi ada hasilnya enggak? Ada ujungnya enggak? Enggak akan ada. Tadi Darren bilang apa? Ya kalau memang kita kenal, mungkin kita lebih baik apa? Support langsung. Tapi memang nggak gampang. Para korban itu biasanya dia akan menarik diri, dia nggak akan gampang terbuka. Ya. Pernah ada satu kasus, itu sama sekali, sama orang tuanya nggak berani, nggak ngomong apa-apa. Pokoknya dia cuma mengunci diri di dalam rumah. Nggak mau sekolah, nggak mau ngapain. Siapa yang rugi teman-teman? Ya korban itu rugi. Nah, kalau kita jadi korban apa yang harus dilakukan? Tapi kita mulai dulu dengan pelaku ya. Pelaku, kamu harus ingat semua manusia itu diciptakan Tuhan sama berharga, sama penting. Dan perkataan kita harus ada perkataan yang membangun. Kalau kita nggak kerjakan itu dengan baik, mungkin mereka nggak bisa belain kita. Mungkin nggak ada orang yang bisa belain menindak kita gitu. Kita pikir kita bisa lolos, kita bisa aman ya. Tapi Tuhan ada loh. Tuhan yang akan menjadi pembela orang-orang yang tertindas. Tuhan yang akan menjadi pembela orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan ya. Orang-orang yang tidak berdaya. Tuhan pasti akan membela ya. Jadi jangan senang kalau kita bisa melakukan pembulian. Karena kita harus bertanggung jawab dengan semua yang kita katakan di hadapan Tuhan. Kalau para korban, jangan biarkan orang merendahkan kamu. Karena bagaimanapun keadaanmu, kamu adalah ciptaan Tuhan. Ya, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Katanya kita nggak bisa larang burung terbang di atas kita terus een kita gitu kan, karena kita susah nggak menjangkau dia gitu kan. Tapi kita bisa larang dia bersarang di kepala kita kan. Jadi kalau udah een, udah dicuci aja, dibersihin gitu kan. Jangan disimpan. Oh kurang ajar ya burung, saya. Tapi kita, biar saya nggak mau hapus nih ya, jadi tanda bahwa kamu tuh pernah jahat sama saya ya gitu ya. Terus mungkin nanti dia jadi balik ya, wah ini jadi tempat ehnya gitu kan. Jadi sarangnya. Nah kita nggak mau kayak gitu ya teman-teman ya. Kita harus apa? Ya apa yang sampah, ya kita harus buang. Jangan takut untuk buang. Kita tahu ini nggak baik, tinggalkan gitu ya. Langsung diblok. Kalau sekarang kan di media-media sosial kita kan sudah ada ya fitur untuk ngeblok gitu kan, untuk bisa mungkin uninstall atau di-blok atau diapain gitu ya. Udah jangan dibuka lagi, ya. Jangan kasih kesempatan, jangan kasih informasi lebih gitu kan. Jangan kasih kerusakan itu merusak kita, ya. Omongin sama orang tua, sama teman, sama koko, cici, sama KTB kita, cari jalan keluar sama-sama. Laporin juga bisa. Ya, kalau sekarang udah ada juga fitur report, lapor. Bahkan bukan cuma report di situ, kalau emang kita punya bukti-bukti kita bisa lapor ke polisi juga enggak? Bisa, ada ya. Nanti kalau teman-teman bisa cari ada tuh kalau untuk ini ya, bisa lapor, bisa. Bisa ada tindakan, iya. Gitu ya. Jadi memang masih terbatas sih hukumnya ya, belum banyak diatur tapi sudah ada ya. Walaupun kalau untuk perlindungan anaknya belum ada tentang hal itu, tapi sudah ada hukum yang mengatur tentang isi berita dan berbagai macam ungkapan yang kita ucapkan di media sosial itu bisa dijadikan dasar hukum untuk menyalahkan dan membenarkan ya. Nah kalau kita melihat jadi pelaku,
jadi penonton. Ya kita harus lihat juga nih bahwa ya benar, semua manusia kan sebetulnya berharga dan mulia gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita tahu itu nggak benar, stop. Suruh mereka berhenti. Harus disuarakan nggak? Ya, berjuang untuk membela gitu kan. Cari masa juga tadi ya untuk membela. Biasanya kan suka ada tuh ya petisi gitu kan. Ayo tanda tanganin, perlu ada sekian ribu tanda tangan gitu atau sekian ratus tanda tangan supaya apa? Supaya orang ini bisa ditindak gitu kan. Boleh cari begitu, boleh, bisa juga gitu ya. Nah, tapi yang penting adalah jangan membiarkan. Jangan masa bodoh. Apalagi jangan berpikir itu sesuatu yang sudah biasa lalu kita kemudian jadi pelaku juga gitu ya. Nah teman-teman, kita tahu bullying itu baik secara langsung ataupun juga secara maya itu tuh sama-sama merusak. Tidak sesuai sama firman Tuhan. Perkataan itu harusnya untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Ya. Jadi kalau kita tergoda untuk melakukan hal yang seperti itu, karena melihat ada teman-teman kayaknya ini enak nih, asik nih dijadiin mainan gitu ya. Hati-hati teman-teman, karena perkataan-perkataan kita akan dihadapkan ke tata pengadilan Allah. Ya, mungkin mereka nggak bisa balas kita, mungkin mereka nggak bisa bela diri mereka, tapi ada Tuhan yang akan jadi pembela mereka. Bagi kita yang jadi korban, bisa dihentikan. Jangan biarkan, saya udah jadi korban, saya nggak bisa apa-apa, lalu kita nyerah, kita pasrah gitu ya. Bahkan kita bertindak bodoh. Melakukan apa yang orang-orang mau kita lakukan. Jadi mundur, jadi semakin jelek, jadi semakin terpuruk, bahkan sampai kita nggak berani menghadapi dunia ini. Kita tidak dipanggil untuk itu. Kristus sudah menebus kita. Kristus sudah menyatakan kasih yang besar kepada kita. Karena bagi Kristus kita ini berharga teman-teman. Jadi jangan biarkan satu orang pun meremehkan kita. Ya, jangan biarkan satu orang pun merendahkan kita, menghina kita. Kalau gimana cara kita membiarkan? Ya dengan menerima biasanya ya. Jangan biarkan. Pergi kalau kita memang tidak bisa menjawab lagi ya. Uninstall, jangan friend sama dia, keluar gitu ya, jangan lanjutkan, jangan sampai berdarah, jangan sampai mati di situ. Selamatkan apa yang masih bisa diselamatkan, bangun komunitas yang baik, ya. Nah teman-teman, isi dengan sesuatu yang positif, balas dengan sesuatu yang positif. Kalau dibully kita ketakutan, ya. Sesuai, tujuan mereka tercapai. Dibully kita merasa malu, sesuai tujuan mereka tercapai gitu ya. Nah maka kita harus apa? Ya pintar-pintar, jangan kasih informasi sembarangan. Kalau mau kirim sesuatu pikir, ini nanti akan mempermalukan diri sendiri apa enggak. Ya, jangan ngomong sembarangan. Pun cuma status. Status orang bisa di crop, bisa di copy, bisa dipasang. Gitu ya, bisa diedarkan. Kalau kita nggak mau jadi korban bullying, jangan sembarangan ngomong yang nggak penting, ya. Apa yang membangun itu yang harus diomongin. Kalau saya mau curhat doang, gimana mau curhat doang? Kan punya teman KTB, curhatnya di KTB aja, ya. Curhatnya sama orang-orang yang memang kita rasa dia bisa memberi kita arah, bisa diajak diskusi sama kita. Jangan cuma sekedar meluapkan emosi kita dengan jari-jari kita. Ya, jaga diri sendiri, jangan sampai jadi korban. Ya, kalau jadi penonton, yuk bersikap tegas. Nah, kiranya Tuhan menolong kita nih teman-teman untuk mengingat bahwa kadang-kadang orang berbilang, gue cuma bercanda. Teman-teman, kalau ada teman-teman kita yang bercandanya melampaui kesanggupan kita untuk menerima, mereka tidak tertawa bersama kita, tapi mereka menertawakan kita. Teman-teman boleh ngomong.
Ya. Jangan terus kita diem, terus kita cuma menarik diri, jangan. Mungkin ada teman-teman kita yang bercanda, tapi dia kan nggak tahu kemampuan kita untuk terima itu, apa yang kita rasakan. Kalau teman-teman merasa sesuatu, ngomong, tegur, bilang, ya. Kalau nggak berani bilang sendiri, bilang sama pembimbing. Ya, jadi jangan biarkan. Nah sekarang ini banyak sekali dari kecil-kecil anak-anak itu udah mulai pada belajar tuh ya, jadi pembuli. Ngeri ya, bukan belajar jadi pembangun, malah belajarnya jadi pembuli gitu kan. Anak saya ikut satu latihan olahraga tuh, kayak gym gitu ya. Teman-teman ada satu anak yang nyebelin sih memang kalau diliatin dari luar gitu ya. Suka apa nyelang barisan. Terus satu kali dia bilang, "Coach, dia nih cut the line," katanya gitu ya. Coachnya nggak dengar. Terus dia didatengin sama orang itu ya. "Apa lu?" gitu ya. Ngomong ya katanya gitu ya. Terus kamu gimana? Saya bilang, aku tetap bilang, "Coach, dia coach." gitu ya. Ya bagus, lapor. Ya. Jangan cuma terima gitu kan. Ya kadang-kadang sih saya juga bilang nggak apa-apa udah, nggak terlalu penting, terima aja gitu ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang memang prinsip yang harus kita pertahankan. Dilatih mulai dari sekarang ya. Teman-teman ingat, perkataan kita entahkah secara langsung ataupun kata-kata yang kita ketik, harus kita pikir baik-baik. Apakah itu memang benar membangun? Kalau enggak membangun, jangan buang kata-kata sia-sia. Nanti kata-kata kita akan jadi hakim bagi kita. Ya, yuk mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami hidup di tengah-tengah kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Kami bisa beropini, kami bisa bersikap, bertindak, mengungkap dan membagikan informasi tentang diri kami dan berkomentar tentang orang-orang di sekitar kami dengan berani sesuka kami, karena kadang memang tidak ada orang-orang yang bisa lakukan apa-apa pada kami karena kami tidak berhadapan secara langsung. Tapi tolong kami untuk melihat ya Tuhan, bahwa ada Tuhan yang melihat dan memperhatikan kami. Ketika kami suka melakukan apa yang jahat, dan kami bahkan membenarkan diri dengan semua yang kami lakukan, Tuhan tolong kami, terangi hati kami. Supaya kami selain punya keberanian untuk mengungkapkan, biarlah kami juga punya keberanian untuk bisa membangun dengan benar. Tuhan tolong teman-teman kami yang seringkali jadi korban. Berikan kepada mereka kekuatan, hikmat untuk bisa menghadapi dengan benar. Beri keberanian untuk bisa melapor jika memang diperlukan. Dan jangan membiarkan diri terus jadi korban. Untuk kami yang melihat peristiwa-peristiwa tindakan-tindakan itu dalam keseharian kami. Beri kami hikmat supaya kami tahu kapan kami harus berkata-kata secara langsung untuk membela. Kapan kami harus menghentikan dan menegur. Kapan kami harus berdiam diri dan melakukan pendekatan yang berbeda. Tapi jangan pernah biarkan kami Tuhan jadi orang-orang yang bisa menerima dan menganggap tindakan bullying ini sesuatu yang biasa, yang wajar, yang sudah seharusnya diterima di tengah-tengah kami. Beri kami kepekaan untuk tetap terus memeranginya. Tuhan tolong kami, Tuhan jaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan Iman Rasuli. Bersama dengan gereja, segala abad, segala tempat,
pada masa lalu, masa kini. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan gitu ya, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berinteraksi sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Halo teman-teman, aku hari ini yang bakal pimpin kita dalam doa syafaat. Jadi langsung aja ya kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, bersyukur Tuhan untuk hari ini. Tuhan, kami masih bisa datang ke tempat-Mu ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mengangkat beberapa pokok doa ya Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin. Pokok doa yang pertama, aku mau ajak teman-teman sekalian untuk berdoa untuk negara dan pemerintahan kita, di mana kita tahu Indonesia lagi dalam pergolakan politik yang sangat besar. Kita mau berdoa supaya apapun keputusan yang diambil oleh para pemerintah kita adalah keputusan yang terbaik, dan Tuhan yang bakal tetap sertai para pemerintahan. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa selanjutnya, aku mau ajak teman-teman sekalian berdoa untuk pandemi COVID-19 yang mungkin tidak berakhir, tapi kita tetap mau bersyukur karena angka penyebaran COVID semakin turun tuh teman-teman di Indonesia, dan program booster yang telah dijalankan juga semakin orang yang bertambah untuk melakukan booster. Tapi kita juga ingin doain semoga setelah Lebaran nanti, setelah banyak orang yang keluar kota, angka COVID ini tidak naik lagi teman-teman. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa yang terakhir, aku mau ajak kita untuk mendoakan sesama kita, teman-teman kita yang mungkin sudah lulus SMA, yang mungkin sedang belajar dalam tahap untuk masuk tes perguruan tinggi negeri. Berdoa untuk segala persiapan mereka, dan kiranya hasil yang mereka dapat adalah hasil yang terbaik. Mari angkat pokok doa ini. Ya Bapak, inilah segenap pokok doa kami. Tak lupa juga kami ingin mendoakan Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Bersyukur untuk 1 tahun yang Engkau tambahkan. Dan juga kami ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang ada pergumulan atau sakit. Kiranya Engkau yang melawat mereka, Engkau yang jenguk mereka, supaya mereka bisa segera kembali lagi bersama-sama kami di sini. Ya Bapak, inilah segenap pokok doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau yang jawab menurut waktu-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, ayat persembahan kita terambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang sudah kita persiapkan. Ya, buat teman-teman yang datang onsite boleh langsung nanti maju dari belakang aja secara cepat tapi tertib juga, buat taruh amplopnya di depan, atau juga bisa scan QR yang ada di sini. Buat teman-teman online juga bisa langsung scan nanti ya. Yuk, kita mau menyanyikan lagu Berlimpah sukacita di hatiku. Ya, teman-teman di belakang boleh langsung isi memberikan persembahan di depan ya. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku damai sejahtera melampaui akal. Yang udah memberikan boleh berdiri ya. Teman-teman diajak berdiri. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan, untuk segala yang Kau berikan pada kami. Sekarang kami mau memberikan sedikit dari yang Kau telah berikan pada kami. Kiranya persembahan yang ini bisa digunakan untuk keperluan-Mu saja. Juga tolong ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin ya. Dipersilakan untuk duduk lagi teman-teman. Ya, khotbah yang sangat bagus ya tadi ya. Kita udah sama-sama buat dengerin cyberbully. Mungkin dari Bagus boleh share nih Bagus apa yang kamu dapetin. Mungkin ada dari pengalaman pribadi atau mungkin sharing khotbah tadi gitu. Silakan Bagus. Yang dari saya dapat ya, untuk kita harus hati-hati dalam perbuatan kita, karena apa yang kita katakan atau yang kita lakukan itulah yang akan kita tanggung. Juga agar kita tuh nggak merendahkan orang lain, karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan juga, setara dengan kita semua. Dan juga untuk mengingat bercandaan itu ada batasnya ya, kita nggak boleh sampai terlalu parah gitu ya. Dan tentunya nggak menganggap bullying ini biasa dan boleh dilakukan juga. Oke, ya, thank you Bagus sharingnya ya. Ya, kalau aku ada sharing tentang 3 posisi itu. Kalau tadi aku duduk bilang aku nggak ada pengalaman di bully ya. Aku tiba-tiba keinget satu kejadian. Kayaknya ini satu-satunya aku dibully kali ya. Mungkin aku bakal ceritain 3 posisi aku sebagai korban, mungkin sebagai pelaku, dan juga sebagai bystander ya. Mungkin yang pertama sebagai korban dulu kali ya. Dulu waktu SMP, di sini SMP yang sekelas sama yang satu sekolah sama aku mungkin Frans kali ya. Dulu tuh waktu SMP ini sebenarnya agak lucu juga sih. Ada praktek buat foto gitulah gitu. Terus aku bawa empempe. Terus
kan mau difoto nih empek-empek itu, tapi teman-teman aku tuh minta empek-empek itu. Iya, akhirnya berebutan tuh empek-empeknya, padahal aku sendiri belum foto gitu. Akhirnya ada tuh teman aku yang ambil tas aku, semua isinya tuh dijatuhin tak gitu. Jadi semua buku-buku, alat-alat semua dijatuhin gitu. Yang aku rasain pas itu, wow, gua nggak pernah dibully, ternyata ini ya rasanya dibully ya. Bayangin gua harus ngambil semua barang-barang yang dijatuhin, masukin lagi ke dalam tas. Padahal tuh yang gue lihat itu biasa cuma di TV-TV doang, dan sekarang itu gue ngerasain gitu. Iya, tapi overall itu kayaknya satu-satunya pengalaman gue pernah jadi korban bully ya, walaupun nggak yang parah-parah banget, mungkin di luar sana ada yang parah banget kan. Terus mungkin ini yang dari posisi pelaku, mungkin gue bukan sebagai pelaku sih, mungkin berpotensi sebagai pelaku gitu. Ya, mungkin kayak apa ya, melihat orang-orang yang dibully kali ya. Jadi tuh mungkin circle gue tuh lumayan banyak ya di sekolah ya. Gue bisa main sama yang dibully, bisa main juga sama yang ngebully gitu ya. Di sisi lain gue deket banget sama orang yang ngebully. Tapi di sisi lain gue juga deket nih sama korban bully gitu. Nah gue merasa, gue bukan ngikutan ngebully ya, gue merasa gue jadi pembuli juga karena gue gak bisa ngelakuin apa-apa juga gitu. Itu gue merasa jadi pelaku juga sih, harusnya gue bisa melakuin sesuatu ya. Terus kalau dari sisi bystandernya, apa ya, gue tuh sering banget, gue orangnya gampang gregetan ya, gampang banget gregetan. Gue kayak misalnya ngeliat orang nih, ini salah satu contoh doang sih. Misalnya ngeliat cewek nih, ceweknya tuh kayak apa ya, nyebelin, freak atau gimana gitu. Gue tuh selalu cerita ke teman gue kayak, ih ini orang ya, pantesan dia dibully, gue gak heran gitu. Itu kan gue jadi menormalkan bully kan, jangan ditiru ya guys ya. Ini kan pengalaman pribadi doang gitu. Iya di sisi lain gue jadi menormalkan bully gitu, gue kayak ngomong, ini orang pantesan dibully orang aneh gitu. Mungkin dari kita sering banget ada pengalaman kayak gitu ya. Tapi yang gue lihat nih dari si cewek ini, walaupun sering dibully, gue ngerasa dia aneh banget. Tapi tuh cowoknya dia itu tuh menerima dia dengan segala menerima semua kekurangan dia gitu. Yang harusnya gue mikir, ini orang aneh banget tapi kenapa cowoknya masih bertahan gitu. Itu sering banget gue mikir gitu. Tapi ternyata gue ngeliat, wah cowoknya bener-bener mau mengasihi dia, menerima kekurangan dia semuanya ya. Itu gue masih amazed sih, kayak gue masih belajar buat menerima kekurangan orang lain gitu. Padahal gue sendiri juga kurang gitu. Itu apa ya, gue selalu ngomong kayak gini, orang bisa tahan lama karena pasangan mereka itu tuh mau menerima satu sama lain gitu. Kalau nggak menerima mungkin udah putus dari kapan tahu ya gitu. Itu salah satu contoh pengalaman pribadi gue gitu ya. Nah mungkin ini ada lagu, liriknya boleh tampil nggak ya? Liriknya. Lagu Tekad terakhir. Ya bait pertama boleh. Ya, ini lagu sekolah minggu ya, lagu lama banget. Mungkin kalau kalian bilang, ini Anies apaan sih milih lagu sekolah minggu, anak kecil banget. Iya, gue waktu merasa milih lagu ini, gue juga merasa ini lagu aneh banget ya. Tapi anehnya, lebih anehnya lagi, walaupun ini lagu lama, lagu kecil, kita tuh harus refleksi deh. Ini lirik udah bisa kita terapin belum ya? Tangan kita yang kita ada nih dua-duanya sekarang, itu bisa melakukan kebaikan apa sih selama ini kalian hidup gitu. Terus mulut kalian udah bisa menyatakan kemuliaan dari mana aja gitu. Udah pernah melakukan buat memuliakan nama Tuhan belum gitu. Terus mata kita nih, mata ada dua nih. Kita udah jaga belum buat menjaga kekudusan kita gitu. Ini lirik-lirik sama lagu yang mungkin orang-orang suka anggap lagu anak kecil. Tapi sebenarnya gak banyak orang yang bisa melakukan lirik ini gitu. Dan aku sendiri juga masih belajar, dan kalian pasti juga masih belajar. Tapi yuk kita mau sama-sama ambil tekad kita mau sama-sama menjaga setiap organ-organ tubuh kita nih, mulut, tangan, kaki, semuanya kita jaga buat kekudusan kita dan juga buat kemuliaan Tuhan. Nah nanti ada lirik yang misalnya hati-hati gunakan tanganmu, kita langsung tepuk tangan 3 kali ya. Ya 3 kali ya, tek gitu. Terus misalnya menggunakan kaki, hentakan kaki kanan ya, tek gitu ya. Terus misalnya kedip yang mata boleh kedipin gini aja ya, kan nggak mungkin kita kedipin mata gitu ya. Terus sama yang apa lagi?
Oh, sama yang mulut nanti kita bilang amin gitu ya. Hati-hati gunakan mulutmu, amin gitu ya. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama ambil tekad kita mau sama-sama jaga setiap apa yang kita lakukan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Kita ulang dari awal ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu, Amin. karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, Amin. Hati-hati hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya, baik teman-teman. Hati-hati gunakan tubuh kita ya. Mata kita, tangan kita, kaki kita, pikiran kita, semua diri kita ya. Karena semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang terus melihat hidup kita. Karena itu biarlah kita boleh tinggalkan tempat ini, kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Dengan mengingat pesan firman, kita harus jadi orang yang bisa membangun, bukan meruntuhkan ya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya memberikan kepada kita kekuatan dan keberanian untuk bisa menjadi pembangun yang menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh berjumpa dengan hidup kita. Untuk bisa menjadi pembela, untuk bisa menjadi orang yang bisa dipakai Allah menyatakan kebenaran dimanapun Tuhan meletakkan setiap kita. Tuhan melengkapi kita dengan apa yang kita perlu, sehingga kita bisa terus menjadi saksinya sampai Ia datang kembali. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Bejanamu.
Teman-teman dipersilakan sapa dulu ya. Saat teduh selesai teman-teman. Aku mau bacain warta lisan hari ini. Boleh ditampilin dulu slide-nya. Ya, warta lisan Minggu 1 Mei 2022. Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke KKR Pernias ini. Aku mengundang kalian untuk datang lagi ya minggu depan. Tema hari ini dan minggu depan. Tema hari ini tanggal 1 Mei ada cyberbullying yang dibawa sama Cilina. Tema 8 Mei itu ada sexual abuse. PJTD hari ini ada Grace, Job pemusik dan pengurus. Liturgos hari ini ada Anius. Pendamping pembicaranya ada Stanley tapi diganti sama Natania tadi. BW dan DS-nya harusnya Airin tapi diganti sama aku. PIC-nya ada Vanessa dan Cangela tapi diganti sama Camel. Pianis dan gitarisnya ada Timothy dan Darren tapi diganti Brandon. Singernya ada Irving dan Ella. Next. Cajonya Kodiki tapi nggak ada orangnya. Momentnya Yosua dan Indah. Penyambutan dan absen Matthew tapi tadi digantiin Bella. Semuanya diganti ya guys. Pembinaan hari ini kelas Alpha libur, kelas Beta libur, kelas Omega ada perkabaran Injil bareng Ko Yungsan nanti di PCC. Next. Pembinaan minggu depan kelas Alpha bakal ada tema Wahyu, doktrin Allah. Itu dibawain sama Ko Rinaldi. Kelas Beta ada bertumbuh dalam pelayanan via KTB. Jadi dari minggu ini tagihin ya cici koko kalian buat KTB. Kelas Omega ada perkabaran Injil sesi 2 sama Ko Yungsan lagi. Thank you and happy Sunday. Enggak, aku masih jadi MC CG. Kita bareng-bareng ya. Selamat hari Minggu gitu. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu semuanya. Hai. Awkward banget. Kita perkenalan anak baru dulu kali ya. Boleh, kita perkenalan dulu tapi banyak yang belum kenal belum yang kita di depan ini atau udah pada tahu nih? Belum? Ya udah kita kenalin diri dulu aja ya lah ya. Aku Caroline. Aku Ella. Jadi karena kita udah kenalan kita mau kenalan juga sama jemaat baru nih hari ini. Boleh ada yang baru mungkin lihat tengok kanan kirinya ada yang baru boleh kasih tahu? Boleh. Ayo, mau siapa duluan? Ya udah, boleh berdiri. Nama, sekolah atau kuliah sama hobinya apa? Kamu sekolah di mana? Namanya siapa? Oke, Nama saya Sabian Sugo Supriyatna, biasanya dipanggil Igo. Kelasnya di Lampung Tengah, GPM Gula Putih Mataram ya. Iya. Terus hobinya? Hobinya sih biasanya kadang masak atau bermain. Oke. Teman-teman namanya panggilannya Igo, boleh kita sapa bareng-bareng. 1, 2, 3. Hai Igo. Datang lagi ya. Nextnya. Gantian. Nama, sekolah sama hobi. Nama saya Marvel Amadeus Hanuk Gunawan, bisa dipanggil Marvel. Saya bersekolah di Sekolah Dian Harapan dan Mogot dan hobi saya bermain game sama bermain piano. Namanya Marvel teman-teman. Ayo kita sapa ya. 1, 2, 3. Hai Marvel, minggu depan datang lagi ya. Nah, siapa? Iya gak sih? Enggak, udah lama sih. Nah, kita udah kenalan nih.
Tapi Cigi kita nggak berakhir sampai sini aja. Kita mau ngapain Cela? Main games. Yeay. Yeay. Bisa dijelasin gamesnya? Jadi dengerin ya teman-teman. Jadi kita bakal bikin per tim. Jadi ada A, B, C sampai D. Nah nanti setiap kelompok masing-masing itu jumlah kelompoknya itu harus genap. Dan nanti bakal semua anak bakal dikasih sedotan ini, bakal pegang satu warna terang dan satu warna gelap. Nah nanti kalau misalnya kalian cara mainnya nanti misalnya kayaknya mendingan bikin barisan dulu kali ya biar lebih gampang. Jadi boleh teman-teman buat dibantu digeser kursi-kursinya. Terus habis itu dibikin barisannya. Bikin 4 baris ya teman-teman. Yes. Mungkin bisa kelompok sini. Kalau kurang bisa dialokasin ke sana aja ya. Kursinya dipinggirin ya. Nanti balikin lagi, ya pinggirin dulu aja.